Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Tidak terasa, tinggal menghitung jam lagi kita akan meninggalkan 2025, masuk dalam tahun 2026, dan sudah semakin dekat dengan tahun politik 2029. Kenapa berbicara soal tahun politik? Ya karena semenjak tahun 2025 ini penuh dengan strategi-strategi perpolitikan untuk mendowngrade reputasi Pak Jokowi. Apalagi semakin dekat tahun 2029, saya percaya makin gencar lagi mereka berusaha untuk menjatuhkan Pak Jokowi, Mas Gibran dengan berbagai cara, teman-teman. Entah itu cara yang licik, cara yang bejat yang akan mereka pakai, teman-teman. Berangkat dari pernyataan Rizmon Sianipar yang mengatakan resolusi kami di tahun 2026 adalah maksulkan Gibran. Mereka punya resolusi untuk memaksulkan Gibran. Disambut dengan slang yang di penghujung sebelum masuk ke tahun yang baru. Mengeluarkan sebuah single Republik Fufu Fafa yang isi liriknya itu benar-benar sangat terlihat jelas untuk menjatuhkan siapa yang mereka giring soal isu Fufu Fafa ini, teman-teman. Tentu saja disambut hangat oleh Roy Panci, si tukang fitnah ini, raja fitnah, yang kemudian dia mengatakan 99,9% lagi bahwa Fufu Fafa adalah Gibran. Itu pernyataan-pernyataan sebelumnya, teman-teman. Ya, sama-sama kita tahu bahwa isu tentang Fufu Fafa ini agak sedikit mereda. Mulai down ketika isu tentang ijazah Pak Jokowi mereka mendapatkan momentumnya untuk memfitnah, untuk membodohi masyarakat dengan ala-ala penelitian abal-abal mereka, teman-teman. Akan tetapi, ketika mereka mempunyai strategi resolusi untuk memaksulkan Gibran di tahun yang baru, maka isu tentang Fufu Fafa mereka mulai mau angkat lagi. Terbukti dengan slang Republik Fufu Fafa langsung disambut hangat oleh Roy Suryo tentang memberikan apresiasi kepada slang. Sama-sama kita tahu bahwa ada merah dan biru, dua partai besar yang pengen ya itu penerus-penerus mereka itu berkuasa, mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan mereka tahu benar mereka akan sulit mendapatkan itu jika Gibran, Jokowi masih tetap memiliki kepercayaan yang kuat di tengah masyarakat. Makanya kita melihat ya slang itu garis kerasnya siapa sih? Roy Suryo itu dan orang-orang yang mendukung siapa sih di belakangnya? Saya nggak menjudge, tapi ini adalah analisa-analisa politik yang mulai dibaca oleh masyarakat, bahkan masyarakat awam, teman-teman. Republik Fufu Fafa yang dikeluarkan single itu mendapatkan banyak cibiran oleh masyarakat. Ternyata masyarakat kita sudah sadar, sudah memahami cara-cara mereka, teman-teman. Ya, kita lihat dulu bagaimana video-video yang berseliweran tentang ya bagaimana Roy Suryo memberikan support, apresiasi kepada slang, dan kemudian mulai kembali menggiring isu ini. Saya percaya, ya, saya yakin bahwa isu Fufu Fafa ini akan mereka kumandangkan di tahun depan, akan mereka perbesar, dan akan membuat kekacauan, perpecahan lagi, teman-teman. Waspada. Untuk itu YouTuber Nusantara akan semakin eksis tahun depan, teman-teman, ya. Kita saksikan dulu. Deklarasi bahwa Jejak digital resmi slang deklarasi dukung Ganjar Mahfud. Hari ini kita deklarasi bahwa slang katanya dukung Ganjar Mahfud. Jadi, Ganjar Mahfud diusung sama siapa? slang mendukung Ganjar Mahfud. Salam metal, menang total. Metal, bukannya Gatot, gagal total. Oke teman-teman, mesranya. Ini adalah statement Roy Suryo tentang lagu slang terbaru berjudul Republik Fufu Fafa. Tentu saja mereka akan saling sambut menyambut, sahut menyahut tentang bagaimana
Mungkin saja ini saya duga ini adalah bagian dari strategi mereka, bagian dari rencana mereka di tahun depan. Mulai mengangkat lagi tentang isu Fufu Fafa. Slang angkat pakai lagu, Rosuryo angkat pakai analisis elala. Video singkat ini, saya ingin memberikan dukungan dan apresiasi terhadap grup band legendaris Slang yang pada saat peringatan ulang tahunnya ke-42 kemarin, pada saat 26 Desember 2025, membuat satu lagu yang sangat bagus dengan judul Republik Fufu Fafa. Ya, di lagu yang diciptakan oleh Bimo Setiawan atau Bim Bim ini, ya, terdapat kata-kata sakau kuasa, sakau narkoba, sakau berjudi, dan sebagainya. Dan kita tahu semua, 99,9% Fufu Fafa itu siapa? Ya, orang yang nggak punya ijazah SMA. Nah, ini jadi luar biasa, ya. Slang ini sudah kembali akal warasnya. Dan mari kita mengajak masyarakat untuk kembali menggunakan akal waras, ya ini. Fufu Fafa. Nah, jadi ini adalah merupakan lagu yang benar-benar dibuat untuk Fufu Fafa. Sedikit berbeda dengan gubahan lagu Anak Mami yang waktu itu digunakan untuk menyindir adiknya Fufu Fafa yang nebeng pesawat. Jadi memasuki tahun 2026 ini, mari kita lakukan gerakan bersama-sama akal waras untuk maksulkan Fufu Fafa. Betul kan apa yang saya bilang? Resolusi 2026 strategi mereka. Ya. Jadi seperti mereka ini teman-teman ya. Di belakang mereka itu mereka sudah merancangkan strategi isu apa yang akan mereka sebarkan tengah masyarakat di setiap tahunnya. Tahun 2025 adalah isu ijazah palsu Jokowi. Tahun 2026 kita akan angkat isu Fufu Fafa dengan resolusi. Tujuan pencapaiannya itu maksulkan Gibran. Terencana teman-teman. Ya, mereka mulai bekerja sama karena mereka nggak mampu. Kekuatan mereka nggak mampu kalau memakai cara-cara yang benar. Makanya kelicikan-kelicikan nih mereka akan pakai cara-cara yang bejat, kotor. Mereka akan pakai segala macam cara untuk berkuasa. Makanya apa yang dikatakan dalam lirik lagu Republik Fufu Fafa sebenarnya adalah untuk mereka sendiri. Sakau berkuasa. Karena saking pengen sakau berkuasa, memakai segala macam cara untuk berkuasa. Salah satunya apa? Memfitnah. Keji, teman-teman. Ya, tanpa mereka sadar, lagu itu untuk kelompok dan golongan mereka sendiri. Ya, sudah jelas. Kemarin Rismon Sianipar mengatakan resolusi kami maksulkan Gibran 2026. Hari ini Roy Suryo ikut. Itu kan berarti mereka terencana teman-teman. Resolusi Roy Suryo adalah mari kita, bahkan sudah pakai bikin kaosnya loh teman-teman. Terencana. Ini adalah agenda besar politik. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Untuk mendowngrade reputasi politik keluarga Pak Jokowi. Ya, hati-hati. Ya, kita kawal terus Mas Gibran, wapres tercinta kita, yang kita pilih, ya, yang kita perjuangkan untuk bisa memimpin kita. Kita terus kawal karena serangan mereka akan terarah kepada Gibran tahun 2026. Itu mereka sudah buka, teman-teman, ya. Ya. Nah, ini adalah tanggapan beberapa konten kreator. Ya, stand up comedian, teman-teman, tentang lagu Slang. Aman ya, tanpa mengurangi rasa hormat gua dan ngefans gua terhadap Slang. Tapi lagu terbarunya Slang jauh dari kata karya yang tulus. Bukan apa-apa, personilnya Slang pernah jadi komisaris. Terus Slang pernah bikin lagu tentang polisi baik hati. Gua nggak masalah, mau polisi baik hati, tidak baik hati. Tapi kan liriknya sangat terasa titipan. Sama kayak karya yang baru dikeluarkan ini. Nah, maksud gue kita sebagai fans yang mengidolakan seseorang,
Bukan berarti idola kita tuh selalu benar atau menyuarakan apa yang kita harapkan sebagai fans. Bisa aja idola kita sedang menyuarakan kepentingan mereka atau kepentingan kelompok yang ada di belakang mereka. Yes. Gimana menurut kalian? Setuju. Komen di bawah. Wer. Nah, saya baca komentarnya, kan dikatakan komen di bawah. Singkat saja, slang adalah PDIP. Langsung teman-teman, saya nggak mengada-ngada. Ini komentarnya ya. Singkat saja, slang adalah PDIP. Sudah 30 tahun aku menjadi slankers dan sekarang aku undur diri. Wow. Ya, pada sadar masyarakat kita. Kasih jabatan aja langsung diam. Nah ini. Cuma Sheila on Seven yang gak haus panggung, gak menjatuhkan siapapun, gayanya gak aneh-aneh, dan satu-satunya band yang gak punya haters. Saya Sheila on Seven. Saya penggemar berat Sheila on Seven, teman-teman ya. Beda kayak slang, teman-teman. Slanker disetir oleh lawan Prabowo Gibran. Awal kehancuran slang, awal tenggelamnya slang. Slang simpatisan PDI dari dulu. Slang pas zaman Jokowi diam saja. Ya, waktu itu kan masih komisaris. Air susu dibalas air, komen di bawah, ya. Tapi luar biasa hati seorang Joko Widodo, ya. Luar biasa. Pak Jokowi itu adalah orang yang suka membalas air tuba dengan susu. Ya, Pak Jokowi luar biasa. Luar biasa. Pak Jokowi adalah teladan bagaimana tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak perlu membalas caci maki dengan caci maki, fitnah dengan fitnah, olok-olok dengan olok-olok. Tidak perlu. Tapi balas dengan kebaikan. Itu akan menampar. Itu akan mempermalukan. Kalian masih ingat sosok yang mengatakan Jokowi adalah Firaun? Saya nggak sebut namanya ya. Ketika dia sakit, dijenguk sama Pak Jokowi, didoakan. Nggak menampar kayak itu. Nih teman-teman ya. Ternyata netizen nggak mau kalah. Ini netizen membuat saya pikir ini pakai AI ya. Lagu balasan untuk slang. Yang dalam liriknya, anjing nakal selama 10 tahun memuja tuannya, namun kini sudah tidak lagi diberi tulang dan akhirnya dia menggonggongi tuannya. Dengarkan lagunya teman-teman. Bentar kita ulang. Mana suaranya? Mana suaranya? Asik lagunya ya. Mana liriknya? Let's go. Here we go. Mana syairnya? Bernyanyi lagi, gitar tua bersuara. Republik Fufu Fafa menggema udara. Nada-nada keras dari jalanan kota. Cerita lama yang kini terbuka. Ada anjing setia 10 tahun lamanya, membela dan memuja tanpa tanya kenapa. Duduk di kaki kuasa, menunggu isyarat. Hidup dari pujian dan janji yang sekarang. Tapi waktu berputar, mangkuk tak lagi penuh. Kesetiaan diuji saat lapar menyentuh. Tak diberi tulang lagi. Dia mengomong pada tuannya sendiri. Asik nih. Pun melolong di negeri sandiwara. Topeng mulai terlepas, jejak digital tersimpan. Asik banget. Tak bisa terhapus. Mantap. Tak diberi tulang anjing pun menggonggong. Layar-layar kecil jadi saksi bisu. Ucapan kemarin beradu dengan laku. Wow. Yang ditanam kini tumbuh jadi bukti. Republik ingatan tapi arsip tak mati. Sekarang Asik. waktu berjalan, piring tak lagi terisi. Kesejatian diuji saat lapar menghampiri. Tak diberi tulang lagi. Wow. Dia menggonggong Tak diberi tulang dia menggonggong sendiri. pada tuannya sendiri. Pun melolong
Siapa yang menjadi setia sejati? Siapa cuma pandai menjilat hari kemarin yang usai? Tadi beri Merinding aku, Pak. pada keluarnya sendiri. Suara sumbang pun melolong di negeri sandiwara. Topeng mulai terlepas, jejak digital tersimpan. Tak bisa terhapus. Keren ya. Inilah netizen kita nggak mau kalah. Masyarakat sekarang udah mulai cerdas kok, ya. Masyarakat udah pintar menilai, ya. Nggak diberi tulang, anjing itu menggonggong bahkan menggigit tuannya. 10 tahun menjadi komisaris, menikmati semua yang baik ketika tempat nasinya udah nggak penuh lagi, menggonggong lah dia. Fufu Papa 2 periode. Republik Fufu Papa 2 periode. Hey, kau udah dengar belum? Rilis lagu yang terbaru dari Slank. Yang belum dengar silakan dengar. Gak usah baper kawan-kawannya, santai aja. Santai. Lagunya, menurut aku sih keren ya. Terima kasih buat abang-abang kita dari Slank ini. Dan saya jadi kepikiran nih, jadi terinspirasi ya. Bisa kita pakai buat kampanye lagu ini kayaknya. Ya, kampanye. Jangan. Kalau kita pakai berarti kita mengiyakan Fufu Papa itu Gibran. Janganlah. Ya. Tapi ya nggak usah baper teman-teman ya. Kita nggak usah emosi, nggak usah marah-marah tentang apa yang mereka ini nggak sadar, nggak tobat-tobat teman-teman ya. Orang ini nggak sadar bahwa ujaran kebencian mereka, cacian, hinaan kepada Gibran yang itulah yang akan menjadikan Gibran semakin kuat hari ini. Ya, itu yang akan menjadikan Gibran menjadi pemimpin bangsa ini. Ya, teman-teman ya. Jadi nggak perlu baper. Kita semua nanti akan melihat bagaimana Gibran Rakabuming Raka akan memimpin bangsa ini. Yang akan menghantarkan dia adalah cacian, fitnahan orang-orang yang tidak menginginkan dia berkuasa. Ya, teman-teman, seperti itu. Luar biasa ya. Mereka terus memakai cara yang lama mereka, teman-teman ya. Bentar. Mereka terus memakai cara-cara yang lama. Kita akan lanjut dulu lihat ini ya, sebentar. Ini juga komentar ibu ini ya. Saya tantang nih, Slank berani nggak bikin lagu gitaris menjadi komisaris? Berani nggak? Satu 10 tahun, kenapa diem? Tapi setelah tidak menjabat dan berseberangan, kenapa cuap-cuap? Berani nggak Slank merilis lagu berjudul Gitaris Menjadi Komisaris? Itulah Mbak, ya. Nggak diberi tulang, anjing menggonggong. 10 tahun dipelihara, ya, diberi makan dengan sangat baik sampai gendut ya. Giliran tulangnya habis, dia menggigit tuannya. Oke teman-teman ya. Jadi kita don't worry, jangan khawatir. Karena kita mempunyai masyarakat yang sudah pintar hari ini. Ya, bagaimana pendapat kalian? Ya, kita harus waspada, terus kawal Mas Gibran karena mereka akan menyerang Mas Gibran habis-habisan di tahun 2026. Saya pamit dulu, Vicky Impong. See you on the next video and God bless.